1 bulan kemudian, perusahaan milik keluarga Gianni akhirnya sudah berada di titik stabil, tapi Gianni mengurangi beberapa pabrik yang dia punya. Kini hanya beroperasi sesuai dengan kemampuan keuangan yang dia punya. Gianni sudah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa tidak akan meminta bantuan apapun lagi pada Jaiden. Gianni bahkan sudah bertekad untuk menabung agar kelak bisa mengembalikan semua uang milik Jaiden yang pernah dia pakai. Semua keputusannya itu sudah dia utarakan kepada Mama Denisa, dan sang mama tidak melarangnya sedikitpun. Mama Denisa juga mendukungnya. Mama Denisa tak ingin Gianni terus merasa bersalah tentang hal ini. Mama Denisa justru berulang kali mengucapkan kata maaf karena menjerumuskan sang anak dalam kehidupan yang seperti ini. Tapi Gianni bisa memahaminya, jika dia berada di posisi sang mama mungkin pun akan melakukan hal yang sama. Karena semua itu dilakukan demi keluarga. Ibu dan anak itu akhirnya saling memeluk memohon maaf satu sama lain. Sudah 1 bulan menikah dengan Jaiden, namun Gianni pun tak pernah melihat wajah pria itu. Meski mereka tinggal di apartemen yang sama tapi tak pernah sekalipun bertemu. Gianni selalu pergi pagi sekali dan pulang sangat larut malam, karena dia sedang sibuk dengan perusahaan. Sementara Jaiden tidak perlu mempertanyakan apa yang dikerjakan oleh wanita itu, karena dia memiliki mata yang banyak. Cukup tahu jika Gianni selama ini menghabiskan waktunya di perusahaan. Namun melihat gigihnya Gianni menstabilkan perusahaan keluarga Jonathan tidak membuat Jaiden merasa terenyuh. Penilaiannya kepada Gianni tidak berubah, wanita itu tetaplah wanita yang licik. Jam 5 pagi, Gianni sudah berlari ke arah kamar mandi karena merasakan perutnya yang sangat mual. Rasa mual yang membuatnya tersiksa hingga badan sangat lemas. Astaga, apa yang terjadi padaku? Apa aku sakit? Gumam wanita cantik tersebut. Apalagi akhir-akhir ini Gianni memang tidak bagus pola makannya. Dia hanya makan di saat memiliki waktu untuk makan. Bukan yang sesuai dengan jadwal seharusnya, pagi, siang dan malam. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya akhirnya Gianni tetap bersiap untuk pergi ke perusahaan tapi sebelum itu dia akan mendatangi rumah sakit untuk memeriksakan. Keluar dari dalam kamarnya Gianni sudah nampak seperti zombie dengan wajah yang pucat. Karena terlalu lama bersiap akhirnya pagi itu Gianni bertemu dengan Jaiden. Selamat pagi Jay, ucap Gianni dengan suara yang begitu lesu. Tapi dia tetap menyapa Jaiden karena ingat pesan sang papa untuk jadi istri yang baik bagi pria itu. Setelah dipikir-pikir tak ada salahnya dia memperlakukan Jaiden dengan layak, meskipun dia yakin semua perlakuannya akan ditolak mentah-mentah oleh pria tersebut. Tapi anggap saja ini semua sebagai permohonan maafnya. Dan jika Jaiden tetap tak peduli anggap saja itu hukuman untuknya. Dan benar saja, sapaan Gianni itu hanya dianggap angin lalu oleh Jaiden. Pria itu tetap melanjutkan langkahnya menuju dapur dan mengabaikan Gianni begitu saja. Aku pergi dulu, permisi, pamit Gianni pada punggung sang suami yang mulai menjauh. Dengan langkah terlatih akhirnya Gianni keluar dari dalam apartemen itu. Cih! Untuk apa dia menyapaku? Dasar wanita tidak tahu diri. Geram Jaiden, bukannya senang mendapatkan sapaan wanita itu Jaiden justru merasa semakin geram. Apalagi Gianni berjalan dengan menunduk-nunduk, seolah hendak menunjukkan belahan dat empatnya. Menjijikan. Umpat pria itu lagi. Jika tentang Gianni, hanya penuh dengan umpatan baginya. Pagi itu Gianni tidak sanggup mengemudikan mobilnya seorang diri, jadi dia memesan sebuah taksi. Ke rumah sakit terdekat Pak, kata Gianni. Baik Nona, hati-hati masuknya, jawab supir itu. Dia merasa iba melihat wanita itu yang nampak begitu pucat.
Jadi supir taksi tersebut mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi untuk segera tiba di rumah sakit. Tiba di sana Jeani langsung ditangani oleh salah satu dokter umum. Hingga tiba saatnya Jeani diminta memeriksakan diri menggunakan tes pack. Dek. Jantung Jeani seketika berdenyut nyeri, baru sadar jika mungkin saja dia mengandung benih milik Jaiden. Meski Jaiden bukanlah yang pertama untuknya, tapi hanya Jaidenlah satu-satunya yang menyemburkan benih di dalam rahimnya. Dulu ketika remaja, Jeani hanyalah gadis polos yang dijebak oleh sang kekasih. Sampai akhirnya Jeani menyerahkan keperawanannya itu. Cinta yang Jeani beri dibalas dengan pengkhianatan. Dan semenjak kejadian itu, Jeani sangat melindungi dirinya sendiri. Meskipun dia lebih suka menggunakan baju yang terbuka, tapi Jeani tak pernah berhubungan badan dengan pria manapun lagi, termasuk Daryl. Silakan Anda gunakan tes pack ini, Nyonya, ucap sang dokter, karena dilihatnya Nyonya Jeani yang malah melamun. Baik dok, jawab Jeani gugup. Dia masuk ke dalam kamar mandi dan mulai memeriksakan diri dan ternyata benar hasilnya adalah 2 garis merah. Jeani hamil. Rencananya dengan sang mama benar-benar berhasil, pada akhirnya dia mengandung benih sang presdir. Sekarang Jeani tidak tahu, dia harus senang atau sedih. Keluar dari ruang pemeriksaan itu, Jeani sudah mendapatkan buku berwarna merah muda, sebagai buku ibu dan anak yang harus selalu dia bawa setiap melakukan pemeriksaan kehamilan. Jeani juga mendapatkan beberapa obat untuk mengurangi rasa mualnya di pagi hari. Tapi Jeani keluar dari ruangan itu dengan tatapannya yang nampak kosong, jadi bingung sendiri bagaimana nasib anak ini nanti. Hari itu Jeani tidak sanggup untuk pergi ke perusahaan, jadi dia putuskan kembali pulang ke apartemen. Saat dia kembali Jaiden sudah tidak ada lagi. Jeani memasak mie instan di dapur dan mulai memakannya. Sambil makan, Jeani menelpon sama Mama. Ma, aku hamil, kata Jeani langsung, tanpa basa-basi. Dan Mama Denisa kini bingung harus menanggapi bagaimana. Sebenarnya bagus jika Jeani akhirnya hamil anaknya Jaiden, karena orang-orang akan makin menghormati Jeani dan keluarga mereka. Tapi bagaimana dengan Jeani? Apa dia merasa bahagia dengan kehamilan itu? Mama bingung harus bicara apa, sayang. Maafkan Mama ya, kata Mama Denisa, justru kalimat itu yang dia ucapkan. Tapi ucapan seperti itu malah membuat Jeani tersenyuman. Mama tidak perlu merasa bersalah, aku akan tetap menerima anak ini dengan baik. Dia adalah cucu Mama, darah keturunan keluarga Hutomo, Mama senangkan. Tanya Jeani dengan riang, sungguh dia bicara seperti itu bukan bermaksud untuk menyindir sang ibu. Tapi entah kenapa Mama Denisa justru merasa sangat bersalah. Maafkan Mama sayang, kata Mama Denisa sekali lagi. Jangan minta maaf terus, kita harus menyambutnya dengan bahagia agar dia bahagia juga, kata Jeani. Dan di ujung sana akhirnya Mama Denisa menangis. Mama sangat menyayangimu nak, sangat. Terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan. Mama sangat menyayangi kamu. Jeani segera menghabiskan mie instan yang dia masak setelah panggilan teleponnya dengan sang ibu terputus. Karena masih merasa sangat lelah, dia tidak sempat membereskan dapur. Piring kotor miliknya bahkan hanya diletakkan di dalam wastafel begitu saja. Jeani sudah ingin segera menuju kamar dan beristirahat. Astaga, aku lemas sekali, gumam Jeani. Dia segera membaringkan tubuhnya di atas ranjang dan memejamkan kedua mata. Meski sebenarnya Jeani tidak mengantuk, hanya saja hawanya lemas sekali. Tiba-tiba punya perasaan ingin Jaiden mengelus punggungnya. Ya Tuhan, keinginan macam apa itu, rutuknya pada diri sendiri.
Jeani sudah meminta kepada sang mama untuk menyembunyikan lebih dulu tentang kabar kehamilannya ini. Jeani merasa belum siap untuk memberitahu semua keluarga. Biarlah nanti semua orang tahu dengan sendirinya di saat perutnya sudah membesar. Kini Mama Denisa tidak bisa membantah ucapan sang anak, apapun keinginan Jeani akan dia turuti. Jam 10 pagi akhirnya Jeani tertidur, hingga jam 1 siang wanita itu masih terlelap di dalam kamarnya. Jeani tidak tahu jika Jaiden telah pulang bersama Lisa untuk makan siang bersama. Dibandingkan pergi keluar, Jaiden memang lebih nyaman pulang. Pria itu paling tak suka dengan suasana yang bising. "Ya ampun Jay, lihatlah ini," kata Lisa saat dia melihat dapur yang terlihat berantakan. Bahkan ada noda kuah di atas meja makan, terlihat sangat jorok di matanya. Mana ada seorang wanita yang jorok seperti dia. Jaiden mengamati sekitar, itu artinya Jeani pulang saat dia pergi tadi. Jaiden lantas melongok ke arah kamar Jeani dan melihat pintu kamar itu yang sedikit terbuka tidak tertutup rapat. "Dia ada di apartemen," jawab Jaiden kemudian. Lisa juga melihat ke arah pintu kamar wanita itu, kakinya begitu gatal untuk datang ke sana dan mengomel tentang dapur yang kotor. Tapi Jaiden justru memberi isyarat dengan kedua matanya untuk segera duduk dan makan saja tanpa memperdulikan Jeani di sana. Dia harus ditegur Jay, mana boleh jorok seperti itu. Dia di sini tidak tinggal sendirian. Kenapa kalian tidak bisa apartemen saja sih? Gerutu Lisa. "Apa kata Mama Nadine nanti jika aku dan Jeani tinggal di tempat yang terpisah?" Balas Jaiden, dia tetap bicara dengan suaranya yang lembut meski Lisa sudah berkata dengan menggebu-gebu. Dan mendengar nama Mama Nadine dibawa-bawa, Lisa langsung terdiam 1000 bahasa. "Mungkin aku membenci Jeani, tapi aku masih sangat menghormati Papa Jonathan. Aku juga tidak ingin membuat kedua orang tuaku kecewa. Jadi biarlah pernikahan ini berjalan seperti ini saja, sampai 2 tahun dan kami berpisah dengan wajar." Terang Jaiden, "Sekarang kita makan saja ya, tidak usah bahas yang lain dulu," timpalnya lagi. Lisa makin tak bisa menjawab, Jaiden memang terlalu lemah jika dihadapkan pada keluarganya. Selesai makan bersama, Jaiden pergi ke kamarnya lebih dulu entah mengambil apa. Dalam kesempatan itu Lisa langsung mendatangi kamar Jeani. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat Jeani yang tertidur dengan senonoh, gaun yang tersingkap tinggi hingga nyaris memperlihatkan bok nolengnya. Sementara dat empatnya seolah nyaris keluar dari sarang. Astaga! Lisa rasanya ingin sekali mengumpat, bagaimana jika Jaiden melihat semua pemandangan itu. "Jeani!" panggil Lisa dengan suara yang terdengar tinggi, nyaris membentak. Bahkan panggilannya itu langsung membangunkan Jeani yang sedang tertidur. Jeani menguap sesaat lalu melihat Lisa sudah berdiri di samping ranjangnya. "Lisa?" gumam Jeani, suaranya terdengar khas seperti orang bangun tidur. Dia juga segera bangun dan duduk di ranjang. "Kamu di sini?" ucap Jeani lagi, dan lagi-lagi menguap lagi. Namun Lisa justru menjawab ucapan itu dengan helaan nafas berat, tanda tak suka. "Dengar aku baik-baik ya, Jin," ucap Lisa akhirnya. "Pertama, jika kamu tidur tolong tutup pintunya. Apa kamu sengaja ingin memancing Jaiden untuk masuk ke dalam sini?" ucapnya penuh dengan sindiran. "Kedua, jika sudah memakai dapur itu tolong dibersihkan. Siapa yang mau mencuci piring kotormu?" Kesal Lisa, rasa-rasanya kepala dia bisa meledak. Sebenarnya Jeani pun tak berniat sejorok itu, hanya saja kondisinya saat ini tak memungkinkan untuk dia membersihkan dapur tersebut. Pikir Jeani juga Jaiden akan pulang sore, jadi dia masih memiliki waktu untuk membereskan dapur ketika sudah bangun tidur siang.
Maafkan, aku jawab Jeani yang tak ingin urusan ini jadi panjang. Dia jadi semakin pusing ketika mendengar omelan Lisa. Lantas dengan gerakan perlahan, Jeani pun turun dari atas ranjang itu. Menggunakan sandal rumahannya dan keluar dari sana menuju dapur. Lisa mengikuti di belakang. Jeani masih melihat piring kotornya tadi dan langsung dicuci. Pada saat itu Jaiden datang ke dapur. Dia datang ke sana karena mencari sang kekasih. Namun Lisa segera bergerak cepat untuk menarik Jaiden menuju ruang tengah. Lisa tak ingin Jaiden memperhatikan Jeani dengan lekat. Tapi terlambat, Jaiden sudah melihat wajah Jeani yang nampak pucat. Pria itu sampai mengerutkan dahinya penuh tanda tanya. Apa dia sakit? Sudah selesai. Ayo kita langsung pergi, ajak Lisa. Dia juga terus memeluk lengan Jaiden dengan erat. Jangan sampai Jaiden kembali lagi ke dapur dan menemui Jeani. Namun Jaiden tidak langsung mengiyakan ucapan Lisa tersebut, pikirannya justru tertuju ke arah Jeani. Jika sakit ya berobat, bukannya malah mengurung diri di apartemen. Jaiden tak ingin sakitnya Jeani membuatnya repot, bahkan semakin repot jika sampai ada keluarga mereka yang berkunjung ke apartemen ini. Tunggu sebentar, ada yang ingin aku katakan pada Jeani, balas Jaiden, tapi kalimat seperti itu saja sudah berhasil menyulut api cemburu di dalam hati Lisa. Untuk apa? Kamu ingin melihat tampilan dia yang seksi? Astaga, bukan sah. Jeani terlihat sakit, itu artinya dia harus berobat. Jangan sampai sakitnya itu membuatku repot. Bagaimana jika Mama Nadine tahu dan memutuskan untuk datang ke sini? Balas Jaiden, penjelasan yang begitu terang. Dan selalu saja, tiap kali nama Mama Nadine dibawa-bawa, Lisa tak akan bisa menjawab. Sebuah kondisi yang membuatnya merasa sangat kesal. Tunggu sebentar ya, pinta Jaiden sekali lagi. Tapi kali ini Lisa begitu enggan untuk menjawab, namun akhirnya Jaiden tetap pergi menuju ke arah dapur. Meninggalkan dia dengan dada yang sesak. Entah siapa yang memerankan tokoh antagonis di dalam kisah mereka bertiga, tetapi Lisa merasa Jeani lah yang paling licik. Di dapur, Jaiden berdiri sekitar 5 langkah dari Jeani. Jangan lupa, pria itu selalu mengambil jarak aman dari Jeani. Kalau sakit pergilah berobat, jangan mengurung diri di apartemen. Jangan sampai karena kamu sakit semua keluarga jadi datang ke sini, terang Jaiden langsung. Iya Jay, nanti aku berobat. Terima kasih sudah mencemaskan aku, jawab Jeani. Kedua tangannya masih basah dan langsung dia keringkan di baju. Jeani buru-buru berbalik dan menatap Jaiden untuk menjawab ucapan sang suami, karena itulah dia tak sempat mencari lap. Namun sungguh, Jaiden tak pernah peduli pada apapun yang dilakukan oleh Jeani. Puas berkata seperti itu, Jaiden pun langsung pergi.